Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fajriani Nur Amali dengan NPM akhir 132 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat menulis dan hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa yang lain. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian menulis. Menulis adalah kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide sambil menuliskannya. Menulis pada dasarnya adalah suatu hubungan komunikasi verbal yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Nah, adapun fungsi dan tujuan dari menulis, yang pertama fungsi personal, yaitu untuk mengungkapkan perasaan, sikap, ataupun pikiran. Dan yang kedua yaitu fungsi instrumental atau direktif, yaitu untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi interaksional, yaitu agar dapat menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi baik berupa ilmu pengetahuan. Yang kelima ataupun yang terakhir yaitu fungsi estetis, yaitu fungsi untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat menulis. Yang pertama yaitu menulis dapat mengembangkan kecerdasan, mengembangkan inisiatif atau kreativitas. Yang ketiga yaitu menumbuhkan percaya diri dan keberanian. Yang keempat yaitu mendorong kebiasaan cara memupuk, mengumpulkan, menemukan, dan mengorganisasikan sesuatu informasi. Kemudian adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau orang lain enggan untuk menulis atau tidak suka menulis. Yang pertama yaitu orang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa mereka menulis. Jadi mereka belum menemukan tujuan dari mereka menulis itu untuk apa. Kemudian yang kedua yaitu enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Padahal pada dasarnya setiap orang sudah memiliki kemampuan dalam menulis. Tetapi balik lagi pada diri sendiri, akankah orang tersebut mampu untuk menggali lebih dalam potensi tersebut atau malah bermalas-malasan. Yang ketiga yaitu enggan menulis karena merasa tidak tahu bagaimana cara menulis. Nah, yang selanjutnya yaitu pendapat keliru tentang menulis. Yang pertama yaitu menulis itu mudah. Banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa menulis itu mudah. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa. Apabila kita memiliki kemampuan dalam berbahasa tetapi kita tidak memiliki kemampuan dalam penguasaan berbahasa yang kita tuangkan dalam tulisan, maka itu akan berpengaruh. Kemudian yang ketiga yaitu menulis harus sekali jadi. Dan yang keempat yaitu orang yang tidak pernah menulis atau tidak suka mengarang mengajarkan orang lain untuk menulis. Dan yang terakhir pada materi ini yaitu mengenai hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa yang lain. Yang pertama yaitu hubungan menulis dengan menyimak. Dua keterampilan berbahasa ini mempunyai kemiripan atau keterkaitan, yaitu karena sama-sama memerlukan inspirasi atau ide informasi untuk dituliskan, sehingga informasi tersebut dapat didapatkan dari media cetak dan media tidak cetak. Apabila didapatkan dari media cetak, maka proses yang dilalui yaitu proses membaca. Nah, apabila yang tidak dilalui dari media cetak yaitu melalui proses menyimak. Yang kedua yaitu hubungan menulis dengan berbicara. Keduanya sama-sama sebagai ragam keterampilan berbahasa yang aktif dan produktif. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu hubungan menulis dengan membaca, yaitu suatu kegiatan yang menjadikan pembaca sebagai penulis, begitupun sebaliknya, penulis sebagai pembaca. Nah, teman-teman, materi pertama telah saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pelbagai pendekatan menulis dan tahap pra-menulis. Dalam pelbagai pendekatan menulis ini ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi diinterpretasikan sebagai banyaknya latihan menulis atau mengarang sekalipun tidak dikoreksi akan mempertinggi keterampilan menulis seseorang. Nah, dalam implikasi ke pendekatan frekuensi ini, yang pertama yaitu biasakan diri untuk mengamati lingkungan sekitar untuk dijadikan objek penulisan. Yang kedua yaitu memperhatikan proses perkuliahan dengan maksimal. Yang ketiga,
membiasakan dan mempunyai hasil tulisan berupa catatan kecil yang dapat dibaca berulang kali. Yang keempat, terbiasa membaca buku. Yang kelima, menulis hal-hal sekecil apapun untuk dijadikan objek penulisan. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan gramatikal. Nah, yang kedua ini diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahirannya dalam menulis. Yang ketiga, pendekatan koreksi, yaitu berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau masukan terhadap tulisan yang kita buat, maka akan mempercepat penguasaan keterampilan menulis. Dan yang terakhir yaitu pendekatan formal, yaitu mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis terjadi apabila pengetahuan bahasa, pengalineaan, serta konvensi atau aturan penulisan dilakukan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu tahap prapenulisan, yaitu fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau peristiwa yang diperoleh dan diperlukan oleh penulis. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan topik. Topik adalah pokok persoalan atau inti masalah yang menjiwai karangan. Nah, yang kedua yaitu menentukan tujuan menulis. Yang ketiga, memperhatikan sasaran karangan. Jadi kita harus mengetahui dan memperhatikan siapa yang akan membaca tulisan kita. Dan yang keempat, mengumpulkan informasi pendukung. Nah, yang terakhir yaitu mengorganisasikan ide dan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.